Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apel Al-Ghazi dengan NPM 1C023-160. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6 yang dimana judulnya adalah transaksi entitas induk dan anak pada aset tetap. Saya mempresentasikan bab 6 ini karena ini adalah tugas dari Bu Indah sebagaimana beliau adalah pengampu pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Jadi langsung saja kita akan masuk ke materinya. Bab ini membahas tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan aset tetap. Dalam sebuah kelompok usaha, seringkali terjadi jual beli aset tetap antara perusahaan induk dan anak perusahaannya, misalnya berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau peralatan. Walaupun secara perusahaan tersebut sah dan dicatat seperti biasa, dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi semacam ini harus dieliminasi karena dianggap sebagai transaksi internal yang tidak menambah kekayaan kelompok secara keseluruhan. Ketika entitas induk menjual aset tetap kepada entitas anak, biasanya itu akan timbul keuntungan atau kerugian. Namun, keuntungan atau kerugian tersebut belum dianggap terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh salah satu pihak dalam kelompok usaha, baik oleh induk maupun oleh anak perusahaan. Artinya, laba itu baru akan diakui ketika aset tersebut dijual kepada pihak luar atau sudah digunakan habis melalui proses penyusutan. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, keuntungan atau kerugiannya baru akan terrealisasi ketika tanah tersebut dilepaskan atau dijual kepada pihak luar. Misalnya, PT Palapa membeli tanah seharga 900 juta dari pihak luar, lalu menjualnya ke anak perusahaannya, PT Samudra, dengan harga 1 miliar. Dari transaksi itu, PT Palapa mendapatkan laba 100 juta. Kemudian, PT Samudra menjualkan tanah tersebut lagi kepada pihak luar dengan harga 1,2 miliar dan memperoleh keuntungan 200 juta. Secara total, laba yang dihasilkan itu adalah 300 juta. Tetapi laba 100 juta dari transaksi antara induk dan anak tidak boleh langsung diakui di laporan keuangan konsolidasi karena belum benar-benar terrealisasi sampai tanah dijual ke pihak luar. Sementara itu, untuk aset tetap yang dapat disusutkan seperti kendaraan, bangunan, atau peralatan, keuntungan dari transaksi antar perusahaan tidak diakui secara sekaligus. Keuntungan ini akan diakui secara bertahap, seiring dengan penggunaan aset tersebut melalui penyusutan. Misalnya, jika induk menjual kendaraan ke anak dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya, selisih harga itu tidak langsung diakui sebagai laba. Sebaliknya, laba tersebut akan dikoreksi sedikit demi sedikit melalui penyesuaian beban penyusutan setiap periode hingga seluruh keuntungan dianggap terrealisasi. Dalam transaksi seperti ini, dikenal dua istilah penting, yaitu transaksi hulu dan transaksi hilir. Transaksi hulu terjadi ketika entitas induk menjual aset kepada anak perusahaan. Sedangkan transaksi hilir terjadi ketika anak menjual aset kepada induk. Perbedaannya itu terletak pada cara pencatatan labanya. Untuk transaksi hulu, laba yang belum terrealisasi dicatat sepenuhnya oleh entitas induk. Sedangkan pada transaksi hilir, laba yang belum terrealisasi hanya dicatat oleh induk sebesar porsi kepemilikan pada anak perusahaannya. Kemudian, agar laporan keuangan konsolidasi tetap mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dibuatlah jurnal eliminasi. Jurnal ini berfungsi untuk menghapus keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, menyesuaikan nilai perusahaan aset tetap agar kembali ke harga dari pihak luar, serta menyesuaikan akumulasi dan beban penyusutan sesuai kondisi sebenarnya. Intinya, transaksi jual beli aset tetap antara induk dan anak tidak boleh menimbulkan laba semu dalam laporan keuangan konsolidasi. Aset tetap harus dicatat berdasarkan nilai perolehannya dari pihak luar dan keuntungannya baru dianggap
terrealisasi ketika aset tersebut benar-benar dijual keluar kelompok atau habis masa manfaatnya. Dengan cara ini, laporan keuangan konsolidasian akan menampilkan posisi keuangan dan laba perusahaan secara wajar, seolah seluruh entitas dalam grup merupakan satu kesatuan ekonomi yang utuh. Baiklah, sekian dari presentasi saya yang dimana membahas bab 6 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.